Sobat balap, akhirnya kita tiba di seri pamungkas, seri penentuan Red Bull Rookies Cup 2025 di Misano. Balapan ini sangat krusial, terutama bagi dua pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa. Race 1 yang baru saja selesai ternyata menyajikan drama yang luar biasa. Ada yang berhasil mengunci gelar juara, ada yang tampil gemilang, dan ada juga momen yang membuat kita semua menahan napas. Bagaimana nasib Veda Pratama dan apa itu golden ticket ke Moto3 yang ramai dibicarakan? Mari kita bahas tuntas. Langsung saja ke hasil balapannya, pembalap Spanyol Brian Uriarte berhasil tampil dominan dan memenangkan race 1. Kemenangan ini bukan kemenangan biasa. Dengan tambahan 25 poin, Brian Uriarte resmi mengunci gelar juara dunia Red Bull Rookies Cup 2025. Dan dengan sisa satu balapan lagi, jaraknya sudah tidak mungkin terkejar oleh pembalap lain. Selamat untuk Brian Uriarte. Lalu di mana posisi pembalap kita? Kabar baik datang dari Kiandra Ramadipa yang tampil solid dan berhasil finish di posisi kelima. Sebuah hasil yang sangat bagus untuk Kiandra. Tapi di mana Veda? Ini momen dramatisnya. Veda Ega Pratama yang memulai balapan dengan harapan besar untuk mengejar gelar sayangnya mengalami crash di salah satu tikungan dan tidak bisa melanjutkan balapan. Artinya Veda tidak mendapatkan poin sama sekali di race 1 ini. Akibatnya posisi Veda di klasemen sementara harus turun ke peringkat ketiga dengan 170 poin disalip oleh pembalap Malaysia Hakim Danis yang kini berada di peringkat kedua dengan 171 poin. Meskipun Veda jatuh dan gagal meraih poin, ada satu kabar luar biasa yang menjadi berkah di balik musibah ini. Bisa dikatakan ini adalah berita terpentingnya. Veda Ega Pratama resmi mengunci posisi 3 besar di klasemen akhir Red Bull Rookies Cup 2025. Saat ini Veda berada di posisi 3 dengan 170 poin. Pembalap di posisi keempat David Gonzalez memiliki 135 poin. Artinya ada selisih 35 poin antara Veda dan Gonzalez. Sementara itu balapan hanya tersisa satu lagi, di mana poin maksimal yang bisa didapat hanyalah 25 poin. Jadi secara matematis sudah tidak mungkin bagi Gonzalez untuk mengejar poin Veda. Inilah yang disebut golden ticket. Kenapa ini sangat spesial? Menurut regulasi, seorang pembalap harus berusia minimal 18 tahun untuk bisa berkompetisi di kejuaraan dunia Moto3. Tahun depan, usia Veda baru menginjak 17 tahun, yang artinya secara normal ia belum boleh ikut. Tapi ada pengecualian, regulasi memberikan kelonggaran bagi pembalap yang berhasil finish di posisi 3 besar klasemen akhir Red Bull Rookies Cup atau FIM Junior GP. Mereka diizinkan untuk naik ke Moto3 meski usianya baru 17 tahun. Dengan mengunci posisi 3 besar ini, Veda Ega Pratama secara resmi sudah mendapatkan lampu hijau atau izin dari sisi regulasi untuk membalap di Moto3 World Championship tahun depan. Perlu digarisbawahi, golden ticket ini adalah sebuah tiket potensi. Ini adalah izin, sebuah kesempatan emas. Keputusan akhir apakah Veda akan benar-benar naik ke kelas Moto3 tahun depan atau tidak akan bergantung pada banyak pihak. Mulai dari Veda sendiri, keluarganya, Astra Honda Racing Team, dan para sponsor. Jika semua pihak setuju, maka jalan Veda menuju panggung dunia sudah terbuka lebar. Logikanya ia akan bergabung dengan Honda Tim Asia. Jadi meskipun race 1 berakhir pahit dengan crash, Veda berhasil mengamankan hadiah yang jauh lebih besar. Kesempatan untuk berlaga di kejuaraan dunia Moto3 2026. Selamat untuk Veda Ega Pratama atas pencapaian luar biasa ini. Namun pertarungan belum selesai. Di race 2, Veda akan berjuang melawan Hakim Danis untuk memperebutkan posisi runner-up atau medali perak di kejuaraan ini. Kiandra Ramadipa juga akan berjuang untuk memperbaiki posisinya di klasemen akhir. Mari kita terus doakan dan dukung perjuangan mereka sampai bertemu di pembahasan race 2.